Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PM20 ingin mempresentasikan proposal kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai ketua. Nama saya Azli Fadila Sehan dan ada anggota saya bernama Fatimah Lestari, Intan Puspita Devi, Muhammad Ilham Ma'rif, dan Italiano Onassis. Lanjut. Dalam presentasi ini, kami mempunyai proposal dengan judul Giat Poskamding untuk mengurangi kriminalitas di Dusun Sokoliman 2, Beji Harjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Lanjut. Latar belakang. Kurangnya edukasi di masyarakat, contohnya seperti di komplek perumahan yang rumahnya satu dengan yang lain, berjauhan, maka dari itu Ketua RW harus mensosialisasikan tentang kepedulian lingkungan sekitar. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengakibatkan masyarakat lengah, dapat menyebabkan aksi kriminalitas, contohnya pencurian di setiap rumah warga. Salah satu contoh dari kasus pencurian saat ini terjadi di salah satu daerah Gunung Kidul. Pada dasarnya pencurian ini dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu karena masalah ekonomi yang dimiliki oleh pelaku tindakan kejahatan tersebut. Pencurian sendiri merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut. Tindakan ini juga bisa disebut sebagai tindak kriminal. Pada dasarnya pencurian ini dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya masalah ekonomi. Pada dasarnya, ancaman untuk hukuman kejahatan berbentuk pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku kedua, bab 22 tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Adapun bunyi pasal 362 KUHP yang berisi barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Lanjut. Rumusan masalah. Bagaimana cara untuk memberantas tindakan kejahatan berupa pencurian di Dusun Sokoliman Gunung Kidul tersebut dengan bantuan dari masyarakat sekitar? Lanjut. Untuk tujuan program akan dilanjutkan oleh anggota tim saya dengan nama Fatimah Lestari. Tujuan dari program dibuatnya PKM ini yaitu untuk membantu masyarakat di daerah Gunung Kidul untuk meminimalisirkan terjadinya tindakan kejahatan berupa pencurian agar masyarakat tersebut tidak merasa resah akan hal tersebut. Dan juga tujuan dibuatnya PKM ini agar para masyarakat lebih waspada akan terjadinya pencurian yang sedang marak terjadi hingga saat ini. Luaran program ini diharapkan yang pertama yaitu mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu untuk membantu masyarakat di daerah Sukoliman dalam hal penanganan kasus kriminalitas pencurian melalui program Karang Taruna dan Poskamding. Yang kedua yaitu meningkatkan jiwa tolong-menolong antar sesama. Yang ketiga yaitu memotivasi daerah-daerah lain agar lebih berhati-hati dan berjaga-jaga jika ada tindakan kejahatan seperti di desa sekitar, kemudian menerapkannya. Manfaat dari program yang dilakukan oleh tim PKM yaitu yang pertama adalah manfaat untuk masyarakat. Manfaat untuk masyarakat sendiri agar masyarakat di daerah Gunung Kidul merasa lebih aman dengan lingkungan di daerah mereka dan tidak perlu cemas lagi tentang tindakan kejahatan pencurian di daerah mereka. Selain itu, manfaat dari program ini adalah menumbuhkan sikap mental serta meningkatkan kepada masyarakat
dan daya tanggap setiap masyarakat di desa dalam mewujudkan keamanan dan tertiban lingkungannya masing-masing dan terwujudnya kesadaran masyarakat di lingkungan desa. Yang kedua yaitu adalah manfaat untuk mahasiswa. Manfaat untuk mahasiswa yaitu meningkatkan sikap peduli terhadap sesama dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah Gunung Kidul, serta mengembangkan kreativitas mahasiswa. Selanjutnya untuk lokasi akan dijelaskan oleh Vitaliano Oasis. Lokasi dalam menjalankan program ini berada di Dusun Sokoliman 2, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lanjut. Sasaran dari program ini ditujukan kepada masyarakat Dusun Sokoliman 2, RT 2, RW 20, Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, DIY. Kegiatan ini ditujukan atau diperuntukkan bagi warga dan masyarakat Dusun Sokoliman untuk mengurangi jumlah kriminalitas di Dusun Sokoliman tersebut. Karena di desa tersebut masih tinggi angka kriminalitas yang terjadi dan sangat jauh dari kota, akses jalan yang masih dikelilingi oleh rerumputan dan hutan. Keadaan sekitar membuat masyarakat resah karena tempat tersebut bisa dipakai untuk persembunyian pencuri dan kejahatan lain. Lanjut. Kondisi sosial dan ekonomi sasaran masyarakat Dusun Sokoliman adalah dusun yang terbilang cukup luas wilayahnya, memiliki penduduk lebih dari 50 kepala keluarga. Mayoritas penduduk di Dusun Sokoliman sendiri memiliki lahan sawah dan tempat berkebun yang lumayan cukup luas, namun tidak menutup kemungkinan juga beberapa warga atau masyarakat yang bekerja di luar kota. Lanjut. Permasalahan dan penyelesaian. Akhir-akhir ini terjadi maraknya pencurian di Dusun Sokoliman Gunung Kidul. Pencurian atau maling sering terjadi di desa tersebut yang biasanya terjadi pada malam hari atau dini hari ketika semua warga sudah terlelap tidur. Pencuri biasanya membobol jendela atau pintu untuk masuk ke rumah sasarannya. Barang curian yang biasanya mereka ambil adalah barang elektronik, perhiasan, maupun barang-barang yang dapat dijual kembali. Berdasarkan permasalahan yang dapat kita simpulkan di atas, maka penyelesaian dari maraknya tingkat kriminalitas di Dusun Sokoliman 2 adalah dengan cara diadakannya giat poskamling setiap malamnya oleh beberapa warga ataupun masyarakat yang ada di Dusun Sokoliman 2 tersebut. Kemudian para remaja di daerah Dusun Sokoliman 2 juga membentuk organisasi Karang Taruna yang setiap malamnya mereka bercengkrama dan bercerita setiap malam. Lanjut. Tempat dan waktu. Program ini dilaksanakan di Dusun Sokoliman 2, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Pelaksanaan program ini kurang lebih membutuhkan waktu selama 4 bulan. Tempat yang akan digunakan untuk pembuatan poskamling ini dinilai cukup strategis karena letaknya yang berada di depan jalan yang menuju ke arah Dusun Sokoliman 2. Sehingga warga yang sedang menjaga bisa melihat dan memantau keluar masuknya warga ataupun tamu yang akan keluar masuk ke dalam desa Sokoliman 2 tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham. Langkah perencanaan. Yang pertama, persiapan umum. Di antaranya adalah menyusun proposal dan membentuk kegiatan poskamling dan Tarang Taruna yang akan dibentuk di Dusun Sokoliman 2, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Selain itu, tim PKM juga akan berkoordinasi dengan masyarakat dan RT RW setempat terkait izin pelaksanaan program ini. Yang kedua, rencana desain. Dalam mengembangkan kemampuan masyarakat, tim PKM terlebih dahulu menyusun rencana atau jadwal pelatihan. Secara menyusun rencana dan jadwal pelatihan terwujud, maka tim akan melanjutkan kegiatan pelatihan. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, tahap perencanaan program. Pada tahap ini melakukan perencanaan mengenai program yang akan
dijalankan yang mencakup rencana untuk membangun poskamling, rencana bagaimana menyosialisasikan program kepada masyarakat sekitar, hingga perencanaan mengenai dana yang akan dikeluarkan. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan program dimulai dari 1. Perizinan kepada desa untuk membangun poskamling di daerah tersebut, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan rencana program. Yang kedua, menyosialisasikan program ke masyarakat sekitar melalui pertemuan warga di balai desa. Yang ketiga, pencarian bahan yang akan digunakan untuk membuat poskamling, hingga alat yang akan digunakan ketika pengoperasian poskamling tersebut. Yang keempat, pelatihan terhadap warga sekitar mengenai bagaimana sistem pengoperasian poskamling agar berjalan dengan baik, hingga bagaimana menindaklanjuti kriminalitas yang tertangkap ketika pengoperasian. Yang selanjutnya akan evaluasi tentang bagaimana poskamling berjalan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan Intan Pupista Dewi. Baik, berikut adalah rincian program. Pertemuan pertama meminta izin kepala desa untuk melaksanakan program yang telah dirancang. Pertemuan kedua, penentuan lokasi pembuatan poskamling. Pertemuan ketiga, sosialisasi mengenai program ke masyarakat sekitar. Pertemuan 4-5, pencarian alat dan bahan untuk membuat poskamling. Pertemuan 6-8, pembuatan poskamling. Pertemuan ke-9, pelaksanaan pelatihan. Pertemuan ke-10, monitoring. Pertemuan 11-13, evaluasi program. Pertemuan 14-16, pembuatan laporan. Next. Evaluasi. Indikator pencapaian program dapat dilihat dari lebih dari 90% masyarakat di Dusun 5 melakukan pertemuan untuk membahas tentang program kegiatan poskamling. Lebih dari 60% masyarakat di Dusun Sokoliman melakukan kegiatan poskamling untuk mencegah adanya pencurian barang yang sempat marak di dusun tersebut. Lebih dari 55% masyarakat memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk melanjutkan program ini. Kelanjutan program ini akan menjadi evaluasi bagi tim PKM. Kegiatan evaluasi ini bermanfaat bagi pelaksana program untuk mengetahui kelebihan ataupun kelemahan, sehingga bisa dijadikan pembelajaran untuk program-program selanjutnya. Next. Berikut adalah tabel anggaran biaya yang dibutuhkan. Jenis pengeluaran, peralatan penunjang 550.000, bahan habis pakai sebesar 4.300.000 rupiah. 4, perjalanan sebesar 480, lain-lain 2.487.000, jumlah 7.818.000. Next. Berikut adalah jadwal kegiatan. Pertemuan pertama, perencanaan kegiatan dan survei tempat. Pertemuan kedua, sosialisasi program. Pertemuan ketiga, pencarian alat dan bahan. Pertemuan keempat, pembuatan poskamling. Pertemuan kelima, pelaksanaan pelatihan. Pertemuan keenam, monitoring. Pertemuan ketujuh, evaluasi program. Pertemuan ke-8, penyusunan laporan. Denah, lokasi, Dusun Sokoliman 2. Sekian presentasi dari kelompok kami rasa cukup. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.